فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih di muka surat 8 dari Syarah Qawaidil Arba'. Qala Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik. Setelah beliau menyebutkan beberapa kalam pembukaan dari Imam An-Najdi, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan semoga Allah menjadikan dirimu termasuk dari orang yang apabila diberi maka dia bersyukur. Apakah beliau akan mensyarah masing-masing lafadznya? Zahirnya ada insyaallah, berarti tidak perlu kita syarah panjang lebar di sini, tapi nanti. Kemudian wa idza betuliya sabar, apabila diuji, dicabar, dicoba maka dia bersabar. Wa idza aznaba astaghfar, jika berbuat dosa maka dia memohon pengampunan. Fa inna hadhihi salas, karena sesungguhnya 3 perkara ini, ada syukur, ada sabar, dan ada istighfar, hiya unwanus sa'adah, dia adalah alamat keberuntungan. Unwan yaitu alamah. Baik. Kalam Imam An-Najdi ini sebenarnya adalah diambil dari kalam Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Hanya saja zahirnya beliau tidak menyebutkan kalam beliau, dan jarang dari para pensyarah yang menyebutkan itu. Sebenarnya ini dari kalam Ibnul Qayyim. Mendoakan orang yang membaca, semoga Allah menjadikan dirinya itu jika diberi bersyukur, jika diuji bersabar, jika berbuat dosa memohon pengampunan. Karena 3 perkara ini termasuk tanda keberuntungan. Ini kalam Ibnul Qayyim, ya. Hadis yang mana? Yang riwayat Tirmidzi. Baik. Tadi sudah disebutkan ya riwayat Tirmidzi tadi ya? Sudah. Insyaallah sudah. Baik, kalam Ibnul Qayyim rahimahullah ini ada di dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib, yang membahas tentang apa? Keutamaan zikir dan doa dan syarah-syarahnya. Al-Wabilus Shayyib. Kita dapatkan kalam yang betul-betul boleh dikatakan hampir 100% sama, dengan bahasa yang lebih, tambahan penjelasan informasi yang lebih panjang. Nah, ini kalam Ibnul Qayyim. Tapi jarang ana baca dari sejumlah syarah, jarang ada yang menyebutkan ini kalam Ibnul Qayyim. Baik. Hadhihi, atau mungkin dapat taufik dari Allah, betul-betul Imam Najdi tidak tahu ini kalam Ibnul Qayyim, tapi lafadznya hampir persis memang. Tapi bagus juga kita ingatkan, Imam Najdi tidak menyebutkan ini sendirian, ada ulama yang mendahului beliau. Baik. Hadhihi muqaddimatun 'azimah, kata Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan, ini adalah kata pengantar, pembukaan yang agung. Fiha du'aun minasyaikhi rahimahullah. Di dalamnya ada doa dari Syekh rahimahullah likulli talibi ilm, untuk setiap penuntut ilmu. Yata'allamu aqidatah, yang mempelajari akidahnya. Yuridu bidzalikal haq, menginginkan dengan itu kebenaran. Ya, belajar ke pondok pesantren, belajar jauh-jauh melanglang buana, melewati lautan lillahi ta'ala, ingin mencari kebenaran, ingin mengetahui akidah yang benar, manhaj yang benar, kekukuhan yang benar, fikih yang tepat, adab yang baik. Bukan niatnya agar dikatakan oh dia adalah murid ulama, dia boleh mengajar, dia boleh merisik anak perempuan, bukan itu. Tapi lillahi ta'ala, ingin mencari kebenaran, kemudian mengamalkannya dan menolong kebenaran. Wa yuridu bidzalika tajannubad dhalala wasyirik, dan dia menginginkan dengan itu untuk menjauhi kesesatan dan kesyirikan. Baik, dengan inilah maka orang itu mendapatkan keutamaan yang termasuk keutamaan paling tinggi. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, saya tidak mengetahui adanya amalan yang lebih utama setelah amalan-amalan wajib
kecuali apa? Yaitu melebihi thalabul ilm idza shahat niyatuh, apabila niatnya itu benar. Ditanya bagaimana sihatun niyah, beliau mengatakan apabila dia belajar niatnya adalah untuk menghilangkan kejahilan dirinya, kemudian menghilangkan kejahilan orang lain. Niatnya adalah untuk memerangi kejahilan, bukan untuk niat-niat duniawi. Fa innahu hariyun bi ayyatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Hariyun ay jadirun laiqun, karena dia sangat layak untuk dipelihara oleh Allah di dunia dan di akhirat. Adapun yang setelah tahu kebenaran justru malah masih suka berbuat kesyirikan atau berbuat bid'ah atau berbuat kekufuran atau berbuat kemunafikan, maka Allah tidak berwala dengan dia, tapi malah apa? Setan yang akan menjadi wali dia. Wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah, dan apabila Allah memelihara dia, telah kita lewati ucapan Imam Asy-Syaukani tentang makna tawalla, at-tawalli, yaitu apa? Memelihara, melindungi dan menghalangi antara dirinya dengan musuhnya. Apabila Allah memelihara dia di dunia dan di akhirat, fa innahu la sabila ilal makarih, tidak ada jalan. Dohirnya nih, la sabila lil makarih lebih sesuai ya, yaitu keburukan-keburukan, perkara yang dibenci, tidak memiliki jalan antasila ilaih, untuk sampai kepada dia. Ya, orang yang berusaha untuk mendekat kepada Allah dan menolong agama Allah, maka Allah akan memelihara dia. Baik, ihfazillaha yahfaz, jagalah Allah niscaya Allah menjagamu. Baik, ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah niscaya engkau dapati Allah ada di hadapanmu, yaitu pertolongannya cepat. Maka perkara yang buruk-buruk tidak akan sampai kepadanya. Tapi kenapa Nabi masih kena sihir, Nabi terluka? Itu hikmah dari Allah agar kaum muslimin melihat kalau terkena musibah apa yang harus dilakukan, dan itu menghapus dosa. Kita sehebat apapun kita salah banyak sekali, masih banyak dosa yang harus dihapus, dan juga ada tambahan derajat yang Allah kehendaki. Semakin kuat iman, ujian memang semakin berat. La fi dinihi wa la fi dunyah, baik itu di dunianya ataupun di di dalam agamanya ataupun di dunianya. Baik. Kalau dia setia pada Allah, maka Allah tidak akan membiarkan dia tersesat dan tidak akan membiarkan dia celaka. Qala ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Telah kita lewati pembahasan wali, bukan wali dari sisi manusia, tapi Allah sebagai wali. Yaitu apa? Yaitu dia yang menolongnya, dia yang dekat kepadanya, dan dialah yang mencintainya. Inilah wali. Tapi ini janjinya untuk siapa? Alladzina amanu. Kita tahu dalam pembahasan balaghah bahwasanya suatu khabar atau suatu hukum kalau digantungkan pada isim mustaq, maka isim mustaq itu sebagai ilahnya. Mana isim mustaq? Dilihat dari fi'il yang mustaq. Fi'il mustaq apa? Amanu. Masdarnya apa? Al-iman. Menunjukkan semakin hamba itu beriman, semakin kuatlah wilayah Allah untuk dia, perwalian Allah untuk dia. Kalau imannya melemah, ya berarti pertolongan akan melemah, kedekatan juga melemah, kecintaan juga melemah. Bahkan boleh jadi Allah jadi benci dia ketika dia malah tidak lagi beriman kepada Allah misalkan. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan dia dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang yang kafir, maka para wali mereka adalah taghut. Tatkala mereka melampaui batas, maka yang menjadi pemimpin mereka juga makhluk yang melampaui batas. Fa idza tawallakallah, apabila Allah telah bertawalli, yaitu dekat, menolongmu, mencintaimu, melindungimu, akhrajaka minadh-dhulumat, dia akan mengeluarkan dirimu dari kegelapan-kegelapan, dzulumatis syirki wal kufri wasyukuki wal ilhad, yaitu kegelapan, gelapnya kesyirikan, gelapnya kekufuran, gelapnya keraguan, dan gelapnya penyimpangan. Ilhad yaitu pemesongan yang parah,
Bukan sekedar zaik biasa, tetapi apa? Ilhad ini pemesongan yang sangat parah di dalam urfus kebiasaan syariat. Ini menunjukkan kegelapan memang banyak, sementara cahaya hanya satu. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Ila nuril iman, menuju kepada cahaya iman, wal ilmin nafi, dan ilmu yang bermanfaat, wal amalis soleh, dan amal soleh. Tapi tidak dikatakan anwar, tapi nur, karena memang kebenaran hanya satu. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Sebabnya adalah karena Allah sebagai maula, sebagai tuan bagi orang-orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum, dan bahwasanya orang-orang kafir mereka tidak memiliki maula, tidak memiliki pemimpin. Bukankah pemimpin mereka orang kafir? Bukankah pemimpin mereka adalah tauhid? Betul. Tetapi maksudnya adalah maula yang hak dan maula yang bermanfaat. Jelas mereka dipimpin oleh setan, setan sebagai wali mereka, tapi tidak menguntungkan mereka, malah mencelakakan mereka. Makanya dikatakan kalian tidak punya maula, wahai orang-orang kafir. Maula yang mendatangkan bimbingan yang baik. Fa idza tawallaka Allah bi riayatih, maka apabila Allah telah memeliharamu dengan riayahnya, riayah itu ya pemeliharaan itu sendiri ya, riayah pemeliharaan, pemerhatian, pengawasan. Riayah kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, penggembala. Wa bi taufiqih, dengan taufiknya. Taufik telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Bada'iul Fawaid. Taufik itu adalah kehendak Allah untuk seorang hamba agar hamba itu lebih mengutamakan kebenaran, mencintai kebenaran, dan Allah menjadikan dia mudah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tadi. Ini dikatakan taufik. Wa hidayatih, bimbingannya. Fid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Fa innaka tas'adu sa'uda yas'udu. Fa innaka tas'udu sa'adatan la syaqa'a ba'daha abada. Maka sungguh engkau akan beruntung. Sa'uda yas'udu sih boleh beruntung, boleh berbahagia. Dengan keberuntungan yang tidak ada kecelakaan setelahnya selama-lamanya. Fid dunya, di dunia, yatawallaka bil hidayah, Allah memeliharamu dengan petunjuk, wa taufik, bimbingan, yang bersama ya, ilham, wasairi alal manhajis salim, berjalan di atas manhajis salim. Manhaj itu adalah at-thariqul bayyinul wadih, jalan yang terang, yang jelas. Yang salim, yaitu yang selamat. Ini bimbingan dari Allah. Baik. Wa fil akhirah yatawalla, dan di akhirat Allah juga memeliharamu. Bi ayyudkhilaka jannatah, dengan memasukkan engkau ke dalam surganya. Sebelum masuk ke surga kita harus melewati apa? Sebelum masuk ke surga ya. Iya, jembatan itu, sirat itu. Nah, tanpa taufik dari Allah, bagaimana kita akan lewat dengan selamat? Sementara jembatannya, macam mana jembatannya? Siapa yang ingat ya? Iya, lebih nipis daripada rambut. Dan juga apalagi? Awas nanti setan masuk, tutup mulut. Ya. Iya, ada duri-duri, cakar-cakar besi. Apalagi? Selain lebih nipis dari rambut, apalagi? Lebih tajam daripada gergaji apa? Iya, daripada pedang. Thayyib. Ahadu minas saif, lebih tajam dari pedang ya. Oh iya betul, di bawahnya ada neraka. Tanpa taufik Allah, bagaimana kita akan melewati yang seperti itu? Jalan di atas tali aja setengah mati ya, kita jalan walaupun mungkin masih setengah hidup, tapi susah tuh. Baik. Lebih mudahnya apa ya? Mungkin gantung-gantung, tapi gimana sementara dia lebih tajam dari pedang. Na'udzubillah, tanpa perlindungan Allah tak mungkin kita selamat. Baik, jadi di dunia kita dipelihara, di akhirat juga dipelihara kalau kita memenuhi syarat tadi. Tadi mana? Baik, kemudian disebutkan di sini, kita tambah sedikit lagi. Khalidan, dalam keadaan engkau kekal, mukhalladan, dikekalkan, fiha, di dalamnya, la khaufun,
tiada ketakutan, wala marad, tiada sakit, wala syaqa, tiada kecelakaan, wala kibar, tidak ada ketuaan, ya semuanya muda, usia kurang lebih berapa? 33 tahun. 33 dengan apa? Situasi yang bagus, bukan 33 orang zaman sekarang mungkin badan sudah melemah. Wala makarih, tidak ada perkara-perkara yang tidak disukai. Bahkan apa? Tidak kencing, tidak berak, tidak meludah di surga, semuanya serba bersih. Wa hadhihi walayatullahi li'abdihil mu'min. Ini adalah perwalian Allah untuk hambanya yang mukmin, yaitu melindunginya, mencintainya, menolongnya, dan seterusnya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Qala Ibnul Qayyim, idza tawallahum ru'un. Ibnul Qayyim mengatakan apabila seseorang setia kepada Allah, ini hamba yang tawalla kepada Allah, setia kepada Allah. Dunal wara, bukannya setia kepada makhluk, wara bariyah yaitu makhluk. Tawallahul azimus sya'an, maka zat yang agung nilainya yaitu Allah akan bertawalli kepada dia, akan berwala kepada dia. Baik. Kalau kita memenuhi syarat, maka kita akan dipenuhi apa yang dijanjikan itu. Cuma tak disebutkan dalam kitab apa ya. Bagus juga kalam Ibnul Qayyim ini. Intinya al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.